Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas sedikit tentang praktikum yang telah saya lakukan, yaitu praktikum biomorfologi, yang dimana sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Pratama dengan NIM C1 D021069. Baik, langsung saja. Pada praktikum geomorfologi kemarin kita melakukan pengamatan di berbagai macam titik di daerah Lombok Utara. Baik, dalam praktikum kemarin ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Joko, di antara itu ialah bentuk lahan, landform muda dan landform tua. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu landform. Landform adalah permukaan lahan yang mempunyai relief khas karena pengaruh kuat dari proses alam yang bekerja pada struktur kulit bumi. Landform ialah setiap elemen dari bentang alam, baik landscape, yang dapat diamati secara keseluruhan. Perbedaan dari intensitas mengakibat perbedaan kenampakan dari bentuk lahan tersendiri. Oleh karena itu, tiap-tiap bentuk lahan memiliki perbedaan struktur yang relief dalam proses geomorfologi dan materi berbagai penyusun yang ada. Ada berbagai macam pembagian di antara landform ini. Namun yang pertama yaitu landform muda, yang dimana kita lihat dalam video yang akan ditayangkan berikut ini. Lihat pada foto tersebut ada ada batu yang terjal atau yang berbentuk tajam. Itu adalah landform muda, yang dimana erosi yang beraktivitas dari dinding yang terjal dapat menyebabkan energi potensial untuk berubahnya atau benderan sungai yang berbentuk. Jadinya nanti ketika aliran sungai yang mengalir di sana, aliran sungainya akan berliku-liku dan berbentuk V yang sangat tajam. Itu akan sangat berbahaya dan arahnya lebih ke kondisi yang lebih seimbang. Ini akan teratur aliran dari sungai yang mengalir dari landform muda tersebut. Oke, lanjut ke lokasi yang kedua, yang dimana kita berhenti di persimpangan selanjutnya, yaitu di lokasi Pemenang Lombok Utara, yang dimana bisa dilihat cuplikan video sebagai berikut. Oke, terlihat pada cuplikan video pada tayangan tersebut, di mana di sana pada lokasi yang kedua, lokasi Pemenang, lihat bentang alam. Jadi ialah bentang alam fluvial, yang dimana bentang alam fluvial tersendiri adalah bentang alam yang terbentuk oleh aliran air permukaan, baik berupa proses degradasi atau erosi maupun gradasi atau deposisi. Air pada permukaannya itu bergerak yang dipengaruhi oleh gravitasi atau aliran lembah secara run out atau tanpa adanya alur yang jelas. Proses fluvial ini bisa terbagi menjadi 3 proses, yang dimana ada proses erosi, proses transportasi, dan proses deposisi. Dimana pada pegunungan tersebut, jikalau tidak adanya pepohonan atau tanaman-tanaman yang ditanam yang dapat memperkuat akar pada tanah, maka akan terjadinya erosi pada pegunungan tersebut yang akan berpengaruh pada bentang alam fluvial ini. Ke lokasi yang ketiga, yaitu berada pada lokasi Desa Jugil, Gangga, KLU, yang dimana terdapat sebuah video juga yang akan saya tayangkan. Silakan untuk ditonton. Melihat video cuplikan video yang ada pada lokasi Desa Jugil, Gangga, KLU, terlihat ada beberapa pegunungan atau tanah yang terpecah atau adanya lubang di antara tanah-tanah yang akibat pemecahan tersebut, yang dimana itu adalah
hasil dari landform struktural yang disebabkan oleh adanya proses endogen atau gempa bumi, yang misalnya proses menarik, penurun ataupun pendekatan dari kerak bumi sehingga terbentuk struktur geografinya. Jadi adanya proses itu cukup lama sudah terjadi, yang dimana kita hanya bisa melihat hasilnya sekarang. Bisa dibilang proses landform strukturalnya terjadi di beberapa puluhan tahun yang lalu, yang disebabkan oleh adanya gempa bumi atau pergesekan pada tanah yang ada pada proses gempa bumi tersebut, yang hasilnya yang dapat kita lihat pada saat ini yaitu pembelahan di antara tanah-tanah tersebut. Lokasi yang ketiga yang dimana lokasi terakhir ini adalah lokasi tempat persidangan terakhir, yaitu di lapangan Kayangan. Di sini terlihat adanya landform tua. Namun sebelum itu saya juga akan menampilkan sedikit cuplikan video melihat cuplikan videonya, jadi bisa kita dapat membaca yang terjadi pada peristiwa yang ada pada desa Kayangan ini, yaitu landform tua, yang dimana bentuk bukitnya yaitu bulat atau landai yang tidak ada perubahan pada lereng atau sifat fisik tanah yang tidak berubah akibat dari terdapat sisa-sisa dari bukit yang ada. Landform tua ini adalah landform tua sendiri ialah topografi yang telah mengalami proses erosi atau degradasi secara signifikan selama jutaan atau puluhan tahun yang lalu. Contohnya yang terdapat pada dataran tinggi, pegunungan tua, atau landform yang telah mengalami masalah seperti perubahan geologi yang lambat dalam skala waktu geologis. Perbedaan dari landform muda dan landform tua itu sendiri yaitu tingkat perubahan dan usia secara biologisnya. Landform muda hasil dari perubahan yang relatif baru, sedangkan landform tua adalah telah mengalami perubahan selama puluhan atau jutaan tahun yang lalu. Pada landform tua di lokasi Kayangan ini yang kita lihat juga hanya hasilnya, yang prosesnya terjadi yang jutaan tahun yang lalu, yang ya bisa dibilang dari nenek moyang kita yang sudah melihat yang melihat perubahan yang terjadi pada landform tua ini, yang dimana sekarang juga kita hanya dapat melihat hasil dari landform tua itu sendiri. Namun pada lokasi Kayangan sedikit atas kita beranjak juga sedikit banyak yang dapat kita ketahui tentang landform tua yang ada pada desa Kayangan ini sendiri. Baik, jadi dalam praktikum ini setelah kita melewati beberapa titik atau beberapa tempat persimpangan, mengamati mana itu landform muda, mana itu landform struktural, mana itu pluvial, mana itu landform tua, dapat disimpulkan yang dimana landform muda dicirikan dengan lahan yang masih tinggi, yang masih banyak dijumpai pada permukaan, yang dimana pada lahan lembah dalam dinding terjal dan erosi dari aktivitas dinding yang terjal menimbulkan energi potensial atau untuk berubahnya tinggi bentuk aliran sungai yang berbentuk vertikal atau V dengan arahnya yang lebih seimbang atau lebih teratur aliran sungainya. Sedangkan pada landform pluvial atau yang memiliki vegetasi yang jarang dengan tanahnya ialah yang dangkal bagian dari tanah dan yang subur, yang sudah tererosi dengan tingkat kesuburan yang baik atau yang sudah terperinci. Sedangkan pada landform struktural atau patahan yang dimana daerah pertahanannya disebabkan oleh adanya gempa bumi yang membuat tanah terbelah atau terpisah, dan di antara belahan-belahannya itu bisa saja aliran sungai mengalir di antara belahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu landform tua, yang dimana ialah bentuk bukit yang bulat atau landai yang tidak ada perubahan pada lereng, pada sifat fisik tanah, atau tidak dapat berubah pada sisa bukit yang ada, yang prosesnya dialami di beberapa tahun atau jutaan tahun yang lalu. Hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang praktikum geografi yang telah kita lakukan. Sedikit kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.